Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang peserta. Selamat siang Bu Bos. Ibu selaku Kepala TK Pertiwi Pamongsoko nggih. Perkenankan, izinkan siang ini saya menghadap Ibu untuk menyampaikan, melakukan wawancara bersama Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan di lembaga panjenengan, baik itu mengenai dilema etika maupun bujukan moral gitu. Nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, dijawab sesuai dengan fakta yang Ibu jalani setiap hari di lembaga Ibu. Ibu sudah siap? Insya Allah Bu. Untuk yang pertama Ibu kami mulai. Bagaimanakah selama ini Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Ibu? Oke, baik Kak. Saya akan jawab ya Bu. Saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar dan lawan salah. Namun, jika masih bisa dikatakan benar dan lawan juga benar, jadi masalah tersebut adalah dinamika etika. Nah, begitu. Berarti dilema etika nih Bu dan bujukan moral tersebut. Untuk selanjutnya yang kedua, bagaimanakah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Selama ini saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang, kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, dan tentunya tidak ada yang dirugikan. Berarti sama-sama enak. Iya. Selanjutnya terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu biasa lakukan selama ini? Dengan langkah apa? Langkah-langkah yang saya lakukan dengan menentukan penyebab masalah, siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang-orang terdekat kita, misalnya berdiskusi dengan warga sekolah, lalu membuat beberapa solusi. Dan maka saya mempertimbangkan lagi dari berbagai sudut pandang Bu, sebelum memutuskan dan mengambil keputusan tersebut. Berarti dilihat dari beberapa faktor dan beberapa langkah yang harus Ibu lewati, yang harus Ibu lakukan. Terima kasih. Selanjutnya untuk pertanyaan yang nomor 4, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengembangkan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, Bu? Yang paling faktor apa saja yang paling Ibu anggap efektif? Saya melakukan analisis kasus tersebut dahulu. Berarti dianalisa dulu terlebih dahulu. Kemudian menentukan solusinya. Nah, menyusun menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku. Serta mengelompokkan kepentingan umum dulu. Jadi itu mementingkan yang umum dulu, juga tidak lepas dari hukum dan norma-norma yang karena kita tidak bisa lepas dari norma bagus. Selanjutnya, apakah ada tantangan apa saja yang pernah Ibu alami, yang pernah Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangan dalam mengambil keputusan yaitu saya mencari keputusan yang terbaik. Jadi karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar dalam pengambilan keputusan, harus menguntungkan kedua belah pihak, Bu. Dan tentunya tidak merugikan salah satunya. Begitu. Jadi sama-sama biar enak. Biar enak. Semua bisa menerima keputusan tersebut. Karena semua masalah tetap ada tantangannya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau waktu ataupun jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut?
Apakah panjenengan langsung menyelesaikan di tempat itu waktu itu juga, atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk memutuskan masalah yang ringan biasanya langsung saya putuskan. Berarti waktu itu juga ya, itu juga. Jika masalah itu berat, saya melakukan langkah-langkah yang saya sebutkan dari tadi, yang di atas tadi ya. Ada mencari fakta. Iya, mencari fakta-fakta dulu. Nanti solusinya kita bareng-bareng sama warga sekolah atau masyarakat sekitar. Berarti kondisional nih Bu, sesuai kondisinya saja. Kalau memang itu masalahnya kecil, bisa langsung diputuskan. Tapi kalau masalahnya mencakup orang banyak, berarti kan butuh waktu dan butuh proses seperti itu. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Dalam pengambilan keputusan tersebut, saya selalu mengajak warga sekolah, pemangku kebijakan, dan wali murid atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal, atau juga bisa jadi dengan orang-orang yang mengalami permasalahan. Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif itu tersebut atau solusi-solusinya itu, Bu. Berarti semakin banyak yang terlibat akan semakin banyak ide yang ada, dan kita akan punya solusi yang beragam, akan lebih mempermudah untuk pengambilan keputusan seperti itu. Untuk yang terakhir Bu Zeta, dari semua hal yang telah disampaikan, Ibu mendapatkan pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Anda dalam mengambil keputusan dilema etika tersebut? Pelajaran yang saya dapatkan, saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan tersebut untuk dijadikan suatu pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan yang terbaik bagi kita semua. Jadi dari beberapa kasus yang Ibu putuskan itu dari sedikit yang pasti menambah pengalaman panjenengan dalam memutuskan untuk lebih bijaksana dalam mengambil keputusan tersebut. Terima kasih banyak Bu Zeta. 8 pertanyaan saya sudah Ibu jawab sesuai dengan fakta yang ada di sekolah panjenengan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf. Wawancara siang ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sarni. Selamat siang Bu Kus. Apa kabar Bu Sarni hari ini? Alhamdulillah Sehat-sehat Ibu. Bu Sarni selaku kepala sekolah di TK Pertiwi Seukan, mohon izin hari ini saya menghadap ke sini untuk melakukan wawancara bersama Ibu. Saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti mohon dijawab sehubungan dengan bagaimana trik-trik atau cara Ibu dalam mengambil sebuah keputusan yang berhubungan dengan dilema etika dan rujukan moral yang ada di lembaga Ibu setiap harinya. Ibu berkenan untuk menjawab? Insyaallah. Bisa saya mohon dijawab sesuai dengan fakta saja Ibu, apa yang panjenengan hadapi setiap harinya. Di sini nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan, nanti tolong dijawab sesuai dengan yang Ibu hadapi, Ibu alami setiap harinya dalam pengambilan keputusan dalam sebuah masalah yang Ibu hadapi di lembaga ini bersama dengan rekan-rekan sejawat ataupun warga sekolah yang ada di TK Pertiwi Seukan ini. Yang pertama, bagaimanakah Ibu selama ini dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu yang selama ini Ibu lakukan? Untuk mengidentifikasi dilema etika saya melihat dari kejadian yang terjadi, apakah itu sama-sama benar ataukah benar salah. Apabila itu kok sama-sama benar, itu adalah dilema etika. Akan tetapi apabila dari kejadian itu
salah satunya adalah benar, terus yang satunya adalah salah atau benar lawan salah, itu adalah rujukan moral. Seperti itu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yang nomor 2, bagaimanakah Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama ketika ada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ketika jenengan dihadapkan dalam sebuah masalah yang harus memilih salah satu dari dua permasalahan yang sama-sama benar, bagaimana Ibu? Kalau menurut saya, untuk yang pertama itu adalah saya mengumpulkan data tersebut, mengumpulkan fakta ataupun data apa yang terjadi dari kejadian tersebut. Terus untuk selanjutnya saya melihat siapa yang terlibat di dalamnya. Terus mencari siapa yang terlibat, terus menganalisis benar salahnya. Dianalisa dulu dianalisa terlebih dahulu untuk selanjutnya membuat alternatif solusi, pilihan, terus membuat keputusan yang keputusan itu saya berharap bisa diterima oleh semua pihak. Berarti tidak membeda-bedakan, bisa semua bisa menerima. Terus yang terakhir itu merefleksikan keputusan yang sudah diambil. Jadi ketika dia sudah memutuskan harus direfleksi kembali seperti itu. Jadi semua bisa menerima, tidak memberatkan sebelah seperti itu. Terus selanjutnya yang nomor 3, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa bisa dilakukan selama ini untuk mengambil keputusan itu dengan langkah apa? Seperti yang sudah disampaikan tadi, untuk yang pertama yaitu mengumpulkan fakta, terus melihat siapa yang terlibat, orang yang terlibat di situ. Terus selanjutnya adalah mencari solusi atau alternatif solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Terus saya akan untuk langkah selanjutnya itu membuat keputusan. Berarti baru diputuskan ketika sudah melewati langkah-langkah tersebut baru diputuskan seperti itu. Terus yang terakhir itu merefleksikan lagi apakah keputusan itu adalah keputusan terbaik, sudah tepat apa belum, seperti itu. Berarti tidak hanya sekadar memutuskan tapi ketika sudah diputuskan direfleksi kembali sudah tepat atau belum, sudah bisa diterima oleh semua warga sekolah atau belum, seperti itu ya. Selanjutnya tentunya ada yang hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dengan cara apa dalam pengembangan keputusan pada kasus-kasus dilema tersebut Ibu? Sepanjang selama ini menurut saya hal efektif yang insya Allah kalau menurut saya itu yang terbaik, tapi mudah-mudahan juga terbaik untuk semua, itu adalah membuat skala prioritas. Berarti diprioritaskan ada yang harus dilakukan terlebih dahulu, ada yang bisa dipending, ada yang mungkin bisa lain waktu, seperti itu. Berarti membuat skala prioritas Ibu dari mana dulu yang paling penting atau paling urgent. Terus dilanjutkan dengan mencari alternatif solusi yang terbaik tadi. Tetap dicari yang terbaik solusinya. Selanjutnya hal-hal apa saja Ibu yang selama ini menjadi sebuah tantangan, yang menjadi tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Pasti ada tantangannya Ibu dalam kita mengambil keputusan itu, selain ada makna juga harus ada, pasti ada tantangannya. Untuk yang pertama mungkin tantangannya adalah karena untuk dilema etika ini adalah sama-sama benar ya Bu. Berarti kan kita harus benar-benar harus benar-benar bisa tepat dalam membuat skala prioritas, mana yang harus segera dilakukan, mana yang bisa dipending, mana yang bisa besok lagi seperti itu. Untuk yang sembarangan. Untuk yang pertama mungkin tantangannya itu. Untuk yang kedua
karena secara tidak langsung kita kan ada atasan. Iya. Nah, atasan tersebut adalah memonitoring kita, selalu mengawasi kita bagaimana dalam membuat sebuah keputusan. Terus untuk selanjutnya mungkin di samping ada atasan yang melihat langsung, ada juga peraturan yang harus dipenuhi. Terus yang terakhir mungkin dalam pengambilan itu tidak bisa lepas dari atasan ibu juga, harus mempertimbangkan masukan juga dari atasan. Terus yang paling utama adalah dalam memutuskan suatu kejadian atau dilema etika adalah rasa yang diutamakan ya, menurut saya. Hubungan dengan rasa gitu, kalau rasa itu kan tidak bisa secara logika gitu. Kadang-kadang karena perasaan satu orang dengan yang lain itu kan tidak pasti sama. Ya. Selanjutnya, Bu Sani, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala ataupun jadwal yang tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika tersebut? Jadi apakah Ibu punya jadwal yang harus tanggal sekian, bulan sekian, ataukah apakah langsung diselesaikan di tempat ketika terjadi sebuah kasus, atau Ibu memiliki jadwal yang sebuah jadwal yang pasti untuk menyelesaikannya dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang sudah berjalan? Kalau untuk jadwal tidak ada nih. Tidak dijadwalkan. Karena itu menurut kami itu adalah fleksibel. Ketika suatu kejadian terjadi atau suatu dilema etika terjadi itu kan bisa langsung dimusyawarahkan dahulu. Terus dengan langkah-langkah yang tadi mengumpulkan fakta, terus siapa yang terlibat seperti itu, baru nanti dimusyawarahkan dan diambil sebuah keputusan. Berarti tidak ada tata kala yang pasti gitu, tapi disesuaikan kondisional dengan masalah yang terjadi. Baik, Bu. Selanjutnya, dalam pengambilan itu apakah ada seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika tersebut? Adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang lain yang membantu Ibu? Tentu saja ada nih. Untuk yang pertama mungkin adalah pemangku kebijakan. Terus dibantu lagi dengan rekan sejawat atau semua karyawan ya, dan juga semua warga sekolah, dan tidak menutup kemungkinan adalah warga. Yang paling pokok nih Bu, yang kalau kita di ini masyarakat ada yayasan nih Bu, pemangku keputusan pemangku kebutuhan kebijakan itu kan yang pasti kalau kita dari yayasan, komite, dan tidak bisa, yang pasti tidak bisa lepas dari wali murid nih Bu. Baik, untuk yang terakhir Ibu yang saya tanyakan, dari semua hal yang tadi disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang Ibu dapat petik, yang Ibu bisa ambil dan digarisbawahi dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika tersebut? Mungkin untuk pengalaman bagi saya pribadi, Bu, ya. Saya harus lebih banyak lagi untuk menganalisis suatu kejadian, terus mempertimbangkan alternatif solusi yang terbaik untuk semua yang bisa diterima oleh semua pihak. Berarti tidak hanya memutuskan saja nih Bu, tetapi harus direfleksi kembali keputusan yang panjenengan ambil itu sesuai atau tidak, dan karena menyangkut banyak orang, wajar kalau ada yang setuju, ada yang tidak, tapi keputusan itu kan memang harus dijalankan. Seperti itu, Bu Sani, terima kasih banyak. 8 pertanyaan saya sudah Ibu jawab dengan baik, dengan jelas. Berarti saya bisa merefleksi kembali nanti apa yang Ibu sampaikan dalam pengambilan keputusan, karena dalam beberapa lembaga itu tentunya akan berbeda. Seperti itu, Bu. Terima kasih banyak informasinya. Sama-sama. Apabila saya mengganggu waktu Ibu, ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.